Jokowi ini, tampak situasi di Pengadilan Negeri Surakarta tampak masih sepi. Berdasarkan pantauan jurnalis Tribun Video di lapangan, belum ada pihak dari penggugat maupun tergugat yang tampak hadir di Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk diketahui pemirsa bahwa Pengadilan Negeri Surakarta ini terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Kami juga masih menunggu apakah nantinya Presiden ke-7 RI, Jokowi juga akan hadir dalam sidang ini. Karena sebelumnya pemirsa, dari informasi yang kami himpun dan juga pernyataan Jokowi sendiri, bahwa ada kemungkinan Jokowi tidak hadir dalam sidang perdana ini. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari pihak penggugat maupun tergugat yang tiba di Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A hingga pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Tribuners. Sekarang kondisi terkini di depan Pengadilan Negeri Surakarta yang hari ini diagendakan akan ada sidang yang akan menyidangkan dua gugatan Presiden ke-7 Joko Widodo Gugatan yang pertama terkait ban prestasi mobil SMK. Yang kedua, gugatan terkait ijazah SMA Jokowi. Mengutip laman resmi Pengadilan Negeri Surakarta, kedua perkara itu akan disidangkan pada hari ini, hari Kamis 24 April sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, meski sidang kedua perkara bersamaan, namun sidang akan dilakukan secara terpisah. Berikut situasi terkini di depan Pengadilan Negeri Surakarta. Masih tampak sepi. Ini masih pukul 7.30. Belum ada tampak pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri Surakarta. Gedung Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus ini berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 290 yang berada di Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Presiden ke-7 RI, Jokowi akhirnya turun gunung untuk menanggapi polemik lama yang kembali mencuat, yakni tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. H-2 sidang atau pada Selasa kemarin, Jokowi terbang dari Solo ke Jakarta untuk menemui tim hukumnya hanya guna membahas kasus ijazah palsu yang menurutnya sudah melewati batas. Yakub Hasibuan, salah satu tim kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang menyebarkan narasi soal keabsahan ijazah Jokowi. Kubu Jokowi juga akan melaporkan 4 orang terkait tudingan ijazah palsu. Yakub Hasibuan menegaskan bahwa informasi ini masih sementara dan akan berkembang pada tahap selanjutnya. 4 orang tersebut diduga menyebarkan dan memperkuat narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tim hukum Jokowi pun mempersiapkan langkah-langkah hukum terhadap 4 orang tersebut. Yakub juga enggan menyebutkan apakah 4 orang yang bakal dilaporkan itu merupakan tokoh publik atau warga biasa. Dia juga mengakui belum ada perintah dari Jokowi untuk pelaporan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, Yakub menyebut bahwa jumlah tim hukum yang bakal menangani kasus ini sebanyak 15 orang. Namun polemik dugaan ijazah palsu Jokowi akhirnya dibawa ke ranah hukum. Namun bukan dari kubu Jokowi, melainkan ormas yang mengatasnamakan diri Pemuda Patriot Nusantara bersama sejumlah relawan Jokowi yang resmi melaporkan dugaan penghasutan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April. Laporan ini menyoroti penyebaran informasi yang dianggap memprovokasi publik terkait keaslian ijazah Universitas Gadjah Mada milik Jokowi yang sebelumnya telah dinyatakan sah oleh pihak kampus. 4 sosok yang dilaporkan tersebut berinisial RS, RSM, RF, dan TT. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, Mas Yakub. Ya, bisa. Ya, nanti akan. Ya, tanya langsung aja. Lalu gimana Pak? Tim kuasa hukum Rencana ya. berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan komite tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan komite tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga dari Angkatan Laut, kemarin yang dari Keputusan sedang menanyakan mengenai berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan urusan sebetulnya nanti ke depannya akan seperti apa. Sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu, enggak. Nah, sudah katakan ulang kali, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada.
Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa bang tadi bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga biasa tuh bang? Atau pekerjaan? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMK gimana? Di SMK? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat
betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM Al-Hadi. Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Mungkin Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil kampanye selama dipanggil persidangan atau itu sudah konsultasi dengan Sudah. Sudah. akan sidang berarti Pak Jokowi. Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan untuk apakah penyidik kita perlihatkan, apakah nanti untuk hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tunggu jalur pidana. Polisi atau dia? Kemungkinan. Kalau penegasan artinya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu kan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dan sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya. Di Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Itu adalah konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang dari Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti dari Pak Yaakob bilang kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Jokowi sebelumnya menyatakan akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya. Terkait hal tersebut, penggugat ijazah Jokowi, yakni kelompok tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM, memberikan reaksinya. Koordinator tim tipu UGM, M. Taufik, dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Video pada Senin 21 April, mengaku tidak masalah jika Jokowi menggugatnya. Bahkan ia, advokat senior Solo tersebut belak-belakan mengaku suka digugat pidana oleh Jokowi. Namun ia menekankan bahwa gugatan pidana tidak bisa diwakilkan, harus Jokowi sendiri yang hadir. Di sisi lain, Taufik mengungkap temuan baru terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Muhammad Taufik menyebut pihaknya menerima informasi terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Sosok informan tersebut dikatakan bahwa merupakan tokoh penting, namun ia enggan membeberkan identitasnya. Lebih lanjut, Taufik juga menjelaskan bukti baru, yakni terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru, di mana pada tahun 1978 disebutnya ada perubahan kurikulum yang mana kelasnya diperpanjang 1 semester. Dengan demikian, Jokowi tidak mungkin mendaftar kuliah di tahun 1980. Namun ia meyakini Presiden ke-7 RI tersebut masuk UGM pada tahun 1981.
Jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka utang negara 7.000 triliun rupiah akan dibayar oleh pihak yang pernah mendukung Jokowi maju Pilpres. Taufik menambahkan bahwa tipu UGM sejatinya ingin menempuh mediasi dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis hari ini. Pihaknya akan memilih mediasi jika semua saksi dapat hadir, termasuk dari pihak KPU Solo dan SMA 6 Surakarta. Adapun tujuan mediasi itu untuk menunjukkan fakta-fakta bahwa ijazah Jokowi asli. Bahkan ia akan mencabut gugatan terhadap Jokowi jika memang nantinya ijazah Presiden ke-7 RI tersebut terbukti asli. Taufik menekankan mediasi merupakan win-win solution dari tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebagai informasi pemirsa, sidang perdana terkait gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Surakarta. Maksud kami Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, Pak Taufik, Ya. ini kan terkait menjelang persidangan Oke. 2-3 hari lagi ya Pak? Ya, tanggal hari 24. Kamis ya, Hari 24. Kamis. Ya. Ini sejauh ini persiapannya apa saja Pak dari Pak Taufik dan tim? Ya, kita mempersiapkan dua hal. Satu, kita sudah mengkalkulasi nanti kemungkinan pengacara yang datang siapa. Apakah Pak Jokowi datang benar atau tidak. Karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 16 tentang mediasi itu kan memang yang bersangkutan harus datang. Nah, kita lihat apakah itu datang, kita sudah antisipasi itu. Kalaupun tidak datang, kita juga sudah antisipasi, ya. Jadi, terus yang kedua, kita juga sudah mempersiapkan sidang pertama ini kan lebih banyak kepada persiapan administrasi ya. Karena sidang pertama dengan tergugatnya 4 bisa saja nanti kita dikerjain mereka nggak datang salah satu kan belum bisa dimulai sidang itu. Jadi kita sudah antisipasi dan tim hukum kita itu selalu konsolidasi. Salah satu bentuk konsolidasinya itu adalah kita menegaskan kembali komitmen dari teman-teman pengacara ya, bahwa Pak Jokowi saat ini itu adalah masih powerful ya. Lalu bagaimana, apakah kita siap ya, itu yang kita tegaskan. Terus yang ketiga, kita sedang mengkompilasi beberapa bukti-bukti baru, salah satunya penerimaan Sipen Maru. Bahkan ada masukan yang sangat berharga kepada handphone kami dari tokoh penting ya. Tokoh penting, dia mengatakan kalau melihat dulu tahun 78 kurikulum Dadi Yusuf itu diperpanjang 6 bulan atau 1 semester, berarti tidak mungkin Pak Jokowi itu mendaftarkannya tahun 80, pasti tahun 81 begitu. Dan ketika kita cocokkan memang mencocoki. Jadi salah satu fakta-faktanya itu yang itu belum ada di tempat lain dan baru saya sampaikan di tempatnya Tribun ini. Jadi Tribun memang benar-benar punya hot news itu, data dari kami. Ya. Baik. Pak Taufik, ini dari pihak Pengadilan Negeri Solo kan juga sudah memanggil, mengirim surat begitu Ya. untuk bersaksi kepada KPU Solo dan Benar. juga SMA 6 6 Solo. Surakarta, Ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta ya, berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Oke, berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini kedepannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya, Pak ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Baik. Ini mundur ke belakang beberapa hari lalu Pak, ini kan dari Pak Jokowi juga sempat
digeruduk oleh massa dari TPUA yang menuntut untuk ditunjukkan ijazah asli di rumahnya. Dan buntutnya akhirnya Pak Jokowi ini berencana akan menggugat pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya dan juga dari pihak yang menggugat ijazah tersebut. Mungkin salah satunya juga termasuk Pak Taufik. Ini responnya Pak Taufik seperti apa? Ya, menurut saya tidak masalah. Cuman yang harus dipahami oleh Pak Jokowi dan tim hukumnya, kalau itu gugatan pidana itu tidak bisa diwakilkan, harus Pak Jokowi sendiri itu. Dan saya suka kalau dia digugat pidana oleh Pak Jokowi. Kalau gugat perdata kan memang pekerjaan saya sebagai pengacara. Saya kan jadi advokat sudah 32 tahun gitu. Jadi itu tidak masalah. Sama juga ketika kita menggugat. Nah, terus yang harus khalayak ketahui, Tribuners ketahui, tipu UGM ini bukan bagian langsung atau tidak langsung dari TPUA. Jadi kita tidak mungkin menempuh cara-cara mendatangi Pak Jokowi. Ya cukup informasi mereka nanti kita pakai begitu. Oke, berarti perlu digarisbawahi memang dari meskipun tujuannya sama ingin mengklarifikasi terkait kebenaran ijazah, ini dari tipu UGM dan juga TPUA ini berbeda ya Pak ya? Beda tokohnya, beda orangnya, beda targetnya begitu. Tapi substansinya sama. Kita ingin seorang pemimpin, seorang negarawan, apapun jabatannya, wali kota, bupati, gubernur, presiden, dia harus jujur. Baik. Terakhir, Pak Taufik, ini mungkin adakah pesan untuk Pak Jokowi jelang persidangan besok dan harapannya mungkin? Oke, satu pertanyaan yang menarik ya kepada Pak Jokowi, saya berpesan Bapak itu sudah menikmati popularitas, menikmati kekuasaan dengan keluarga itu sudah cukup lama. Wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden 2 periode, bahkan sekarang masih disowani oleh Sespim Polri ya. Jadi simpel aja, Bapak seorang negarawan, tunjukkan kepada kami, contohkan kepada kami karena Bapak lebih tua dari kami, ini loh ijazah saya ya. Ijazah saya, tapi tentunya proses klarifikasi itu harus didampingi orang yang punya otoritas. Otoritas itu siapa ya? Dari UGM, dari SMA 6 dan dari orang yang mempersoalkan. Kalau itu sudah dilakukan, saya akan meminta kepada pengacara, posisi saya dalam hal ini kan prinsipal ya, penggugat prinsipal, artinya orang yang memberikan kuasa. Saya akan meminta mereka untuk mencabut gugatan karena saya menganggap target kita pembuktian menunjukkan ijazah asli itu sudah tercapai. Baik. Kemudian Pak, jika memang nanti di pengadilan ternyata memang keaslian ijazah ini benar begitu ya? Apa yang akan ditempuh oleh Pak Taufik dan rekan-rekan selanjutnya? Ya, kita harus bertanya dulu benar itu seperti apa ya, benar itu menurut versi Pak Jokowi atau benar itu menurut standar pendidikan kita. Kita kan punya undang-undang Sisdiknas, kita punya undang-undang tentang perguruan tinggi. Nah, ukurannya benar itu adalah ukuran standar undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan itu saya, sudah kita terima itu. Sebaliknya Pak, jika memang ini akhirnya terbukti di pengadilan bahwa ijazahnya tidak asli, istilahnya begitu, apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh? Ya, ini ada satu konsekuensi hukum secara perdata. Saya mengatakan di pasal 1365 itu bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk membayar. Dan kalau kita lihat hutang hari ini, hutang resmi yang diakui negara itu kan 7.000 triliun. Kalau ternyata kita bisa membuktikan bahwa ijazah itu secara undang-undang, secara standar tidak saya, semua kewajiban itu jangan dibebankan kepada bangsa Indonesia, tapi kepada orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi. Begitu. Baik, mungkin itu saja Pak Taufik. Ada yang perlu ditambahkan? Boleh saya. Jadi begini, buat Tribuners dan siapapun yang membaca atau melihat berita ini, bahwa pengadilan itu memang tempat untuk mempertemukan kebenaran. Pengadilan itu tempat mencari keadilan. Pengadilan bukan tempat mencari menang kalah tapi benar salah. Nah, di putusan perkara apapun nggak ada kata-kata menang, juga nggak ada kata-kata kalah, tapi benar dan sebagainya. Dan itu yang ingin kita buktikan. Oleh karenanya tidak perlu melakukan manuver-manuver yang tidak diperlukan pengadilan, karena saya percaya dari 3 hakim yang kita tracking ini, 2 ini punya integritas dan punya rekam jejak yang bagus begitu.
Tribun News Update bersama saya Saradita. Hari ini Pengadilan Negeri Surakarta akan menggelar 2 sidang yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pada Kamis 24 April ini, gugatan terhadap Jokowi yang bakal disidangkan di PN Surakarta terkait dengan ijazah Jokowi dan juga mobil SMK. Berdasarkan situs PN Surakarta, sidang gugatan ijazah Jokowi akan digelar di ruang Kusuma Atmaja pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan gugatan mobil SMK akan disidangkan di ruang Wiryono Projodikro. Terkait dengan jam sidang, kami masih mengonfirmasi. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, sidang tersebut juga akan digelar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang ini akan dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan 2 hakim anggota Subagio serta Joko Waluyo. Pemirsa, jelang 1 jam sidang Jokowi ini, tampak situasi di Pengadilan Negeri Surakarta tampak masih sepi. Berdasarkan pantauan jurnalis Tribun Video di lapangan, belum ada pihak dari penggugat maupun tergugat yang tampak hadir di Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk diketahui pemirsa bahwa Pengadilan Negeri Surakarta ini terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Kami juga masih menunggu apakah nantinya Presiden ke-7 RI Jokowi juga akan hadir dalam sidang ini. Karena sebelumnya pemirsa, dari informasi yang kami himpun dan juga pernyataan Jokowi sendiri, bahwa ada kemungkinan Jokowi tidak hadir dalam sidang perdana ini. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari pihak penggugat maupun tergugat yang tiba di Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A hingga pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Tribuners. Sekarang kondisi terkini di depan Pengadilan Negeri Surakarta yang hari ini diagendakan akan ada sidang yang akan menyidangkan 2 gugatan Presiden ke-7 Joko Widodo Gugatan yang pertama terkait prestasi mobil SMK. Yang kedua, gugatan terkait ijazah SMA Jokowi. Mengutip laman resmi Pengadilan Negeri Surakarta, kedua perkara itu akan disidangkan pada hari ini, hari Kamis 24 April sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, meski sidang kedua perkara bersamaan, namun sidang akan dilakukan secara terpisah. Berikut situasi terkini di depan Pengadilan Negeri Surakarta. Masih tampak sepi. Ini masih pukul 7.30. Belum ada
tampak pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri Surakarta. Gedung Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus ini berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 290 yang berada di Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Presiden ke-7 RI, Jokowi akhirnya turun gunung untuk menanggapi polemik lama yang kembali mencuat, yakni tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. H-2 sidang atau pada Selasa kemarin, Jokowi terbang dari Solo ke Jakarta untuk menemui tim hukumnya hanya guna membahas kasus ijazah